Suryani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Rauf Hasbullah MPD. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran tokoh teologi Islam modern, yaitu Profesor Dr. Nurholis Majid MA atau populer dipanggil dengan Cak Nur. Dan akan kita bahas pada video berikut. Nurholis Majid lahir dari pasangan Kyai Haji Abdul Majid dan Ibu Fatona, yang mana ayahnya adalah pendiri dan pengasuh Madrasah Al-Watoniyah di Mojoanyar, Jombang. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 dan wafat di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005. Masa kecil beliau dihabiskan sebagai santri di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Ulum Rejoso, Jombang, dan lalu beliau meneruskan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan memulai kiprahnya sebagai aktivis HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam hingga menjadi ketua umum dan bahkan terpilih menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara atau PMIAT. Nurholis melanjutkan studi master dan doktoralnya dalam pemikiran Islam di University of Chicago dan di bawah arahan Fazlur Rahman, neoklasik yang terkenal. Di bawah arahannya, Nurholis menulis tesis doktoralnya mengenai Ibnu Taimiyah tentang kalam dan falsafah, masalah akal dan wahyu dalam Islam. Idenya yang paling kontroversial adalah tentang sekularisasi, di mana dia menyerukan keharusan umat menjalani proses sekularisasi untuk terlepas dari kejumudan. Melalui itu, dia menyerukan kebebasan berpikir, pentingnya the idea of progress, sikap terbuka, dan keharusan pembaruan yang liberal. Selanjutnya, Nurholis menyerukan gagasan desakralisasi, yaitu proses memilah antara yang sakral atau ukhrawi dan yang profan atau duniawi. Salah satunya, dia memberi contoh radikal dengan menerjemahkan La ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran Nurholis Majid. Pemikiran kalam Nurholis Majid yang pertama yaitu tentang konsep tauhid. Menurut Nurholis, manusia berpotensi untuk terjerumus ke dalam agama palsu. Tauhid adalah pembebas dari belenggu tersebut. Oleh sebab itu, untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut, manusia harus menyatakan la ilaha, tidak ada sesuatu Tuhan apapun, kemudian mengucap illallah, kecuali Allah. Itulah kalimat al-nafi wal al-isbat, negasi konfirmasi, yang memecahkan persoalan syirik dan menegaskan keesaan Allah dengan cara mendekatkan diri takarub kepadanya untuk memperoleh perkenan atau ridhonya. Selanjutnya yaitu konsep takwa, iman, dan ihsan. Menurut Nurholis Majid, takwa merupakan simpul pesan keagamaan universal kepada seluruh umat manusia. Maka Al-Quran meletakkan takwa sebagai satu-satunya kriteria kemuliaan manusia. Takwa menurut Nurholis sering diartikan atau diterjemahkan sebagai sikap takut kepada Tuhan, atau sikap menjaga diri dari perbuatan jahat, atau sikap patuh memenuhi segala kewajiban, serta menjauhi larangan Tuhan. Selanjutnya, Nurholis menyatakan bahwa takwa sesungguhnya adalah kesadaran ketuhanan. Untuk mencapai takwa itu, maka pertama manusia harus iman kepada Allah. Iman itulah yang akan melahirkan tata nilai berdasarkan ketuhanan, yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan. Selanjutnya, manusia harus berbuat ihsan. Menurut Nurholis, dorongan ihsan merupakan bakat primordial manusia yang bersumber dari hati nurani. Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Nurholis, takwa, iman, dan ihsan merupakan tiga simpul pesan keagamaan yang dibawa Al-Quran kepada sekalian umat manusia yang tak terpisahkan satu sama lain. Di sini dapat dipahami bahwa Nurholis tidak sedikit pun meninggalkan aspek-aspek tradisional pemikiran Islam di tengah corak pemikirannya yang modern. Yang ketiga adalah fitrah, din, dan Islam. Fitrah, din, dan Islam merupakan tiga konsep yang tak terpisahkan bagi Nurholis Majid. Menurut Nurholis, fitrah menggambarkan adanya perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya. Perjanjian tersebut adalah menyangkut agama,
atau din, dan satu-satunya agama yang diakui adalah Islam, yaitu agama yang berlandaskan prinsip kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah konsep khalifah. Perkataan Arab khalifah memiliki arti pengganti atau wakil. Maka menurut Nurcholish, makna penunjukan Adam sebagai khalifah Allah di bumi, bahwa dia harus meneruskan ciptaan Allah dengan mengurusnya dan mengembangkannya sesuai dengan mandat yang diberikan Allah. Yang terakhir adalah wahyu dan akal. Nurcholish menyatakan bahwa wahyu bukan fenomena empirik, sehingga tidak terjangkau oleh sains. Disinilah garis pembatas antara wahyu dan akal. Akal adalah alat sains, dia merupakan fenomena empirik dan rasional, sehingga akal tidak mampu menjangkau fenomena ruhani. Itulah sebabnya menurut Nurcholish, kaum ateis tidak mampu membuktikan keberadaan Tuhan dengan akalnya. Maka wajar jika kaum ateis itu menyatakan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena akal memang tidak mampu menjangkaunya. Hal yang tidak wajar menurut Nurcholish adalah jika seseorang menganggap bahwa suatu hal yang tidak terjangkau oleh kemampuan akal berikut perangkat-perangkat pengetahuannya dan menyebabkan ketidaktahuan, lalu dia menganggap bahwa sesungguhnya sesuatu itu tidak ada. Faktanya adalah bahwa masalah ketuhanan, termasuk juga wujud-wujud alam kerohanian, memang tidak bisa didekati dengan cara saintisme. Dengan demikian, Nurcholish meyakini keterbatasan kemampuan akal manusia. Karena itulah, dalam pandangan Nurcholish, manusia memerlukan alat bantu informasi atau berita, yang dalam bahasa Arabnya adalah nabaun, yang dari situ terambil istilah nabi atau orang yang mendapat berita. Berita-berita atau kabar yang dibawa oleh para nabi itulah yang disebut wahyu. Ringkasnya, betapapun hebatnya kemampuan akal manusia, manusia tetap memerlukan wahyu untuk mendapatkan informasi-informasi ilahiyah yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran-pemikiran dari tokoh teologi Islam Nurcholish Madjid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.